Ponsel Samsung seri A selalu jadi ponsel kelas menengah yang jadi pilihan banyak orang di Indonesia. Selain berkat brand Samsung yang emang udah punya reputasi bagus di mata konsumen Indonesia, ya karena harga dan fitur yang dibawanya. Dibilang punya spek yang terbaik, jelas enggak. Tapi rasanya kayak udah sesuai aja sama kebutuhan kebanyakan orang. Ini dia pengalaman saya bareng Samsung Galaxy A56 5G. Pertama kali pegang Samsung Galaxy A56 ini feel premiumnya begitu terasa ya, meskipun ini adalah ponsel kelas mid-range. Selain punya material yang bagus karena punya frame aluminium dan sisi depan dan belakangnya juga udah pasti kaca, ternyata dia juga punya bodi yang sangat tipis dan untuk bobotnya juga termasuk handphone yang ringan, jadi sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari. Untuk bobotnya dia cukup ringan dan nyaman buat digenggam dalam waktu yang lama. Buat gaming dan nonton juga enak. Meski saya masih sangat mengeluhkan bezel Samsung A56 yang masih terasa sangat tebal untuk ponsel yang dijual di rentang harga 6 jutaan, karena ponsel lain di kelasnya udah pakai bezel yang tipis dan hampir simetris. Kalau soal kualitas layar nggak usah ragu lagi sama ponsel keluaran Samsung. Dia udah pasti masuk kategori layar ponsel terbaik di kelasnya. Warnanya vivid dan tajam, intinya enak lah buat dipakai konsumsi multimedia menggunakan Samsung Galaxy A56 5G ini. Kita bergeser ke chipset hadir dengan Exynos 1580 dengan pabrikasi 4 nanometer. Samsung Galaxy A56 ini jelas udah sangat smooth dan nyaman buat digunakan sehari-hari. Buat scrolling media sosial, chatting, main game ringan hingga sedang, ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Untuk angka benchmarknya segini. Jelas kalau diadu sama ponsel keluaran Tiongkok yang dijual di rentang harga yang sama, masih ada yang lebih baik dari Samsung A56 5G ini. Tapi balik lagi, Samsung sepertinya udah punya market untuk konsumen kelas menengahnya ini. Dia udah paham apa aja yang dibutuhin sama konsumen setia A-series. Chipset ini jelas bukan chipset yang jelek. Mungkin buat kamu yang butuh chipset yang lebih gahar dari Exynos 1580 ini, bisa lirik ponsel keluaran Tiongkok yang punya performa lebih kencang di rentang harga 6 jutaan. Samsung Galaxy A56 5G ini hadir dengan pilihan storage 128GB dan 256GB. Dia juga punya dua pilihan RAM, ada yang 8GB, ada juga yang 12GB. A56 5G hadir dengan One UI 7 berbasis Android 15 dan Samsung menjanjikan 6 tahun upgrade software dan security update yang berarti akan mendapat upgrade sampai Android 21. Bergeser ke kamera, Samsung Galaxy A56 ini hadir dengan triple kamera di bagian belakang dan satu kamera selfie. Untuk kualitas foto dan videonya buat saya untuk handphone di rentang harga 6 jutaan ini udah sangat bagus dan udah sangat oke buat kebutuhan sehari-hari. Di kamera belakang dia punya lensa utama beresolusi 50MP, ada lensa ultrawide juga 12MP, dan satu lagi lensa gimmick yaitu lensa makro 5MP yang buat saya pribadi nggak kepake. Buat hasil saya bisa bilang udah bagus. Saya ngerasa algoritma warna yang dibawa Samsung sejak mereka merilis S25 series udah semakin membaik. Dan warnanya dibuat natural, bahkan saya ngerasa mengarah ke algoritma kamera dari iPhone. Jelas hasil foto di situasi banyak cahaya alias siang hari bisa di-capture dengan sangat baik sama si Samsung A56 5G ini. Dan yang keren sebagus, detail yang dihasilkan juga udah oke. Saya bisa bilang hasil fotonya ini seperti satu step di atas semua ponsel kelas mid-range yang ada di pasaran saat ini. Ada satu keluhan saya untuk foto di Samsung A56 5G ini. Buat saya shutter yang ada di Samsung masih cukup lambat. Jadi kalau dipakai mengcapture objek bergerak, potensi blurnya sangat besar. Selebihnya sudah sangat aman buat saya.
Untuk hasil foto dari kamera depannya udah bagus ya menurut saya, meski secara spesifikasi dia ada penurunan jumlah megapiksel, tapi balik lagi, hasil foto nggak melulu soal megapiksel. Buktinya hasil foto kamera depan dari A56 5G ini jauh lebih baik dari pendahulunya yang punya megapiksel lebih besar. Sampel perekaman video menggunakan kamera utama di Samsung Galaxy A56 5G. Ini resolusinya 4K 30 fps. Bagaimana hasilnya? Dan dibikinnya gimana? Apakah bagus? Dia juga bisa pindah lensa ke ultra wide seperti ini. Kemudian 2 kali, 4 kali, hingga 10 kali seperti ini. Bahkan kelebihan dari Samsung adalah bisa pindah ke kamera depan langsung tanpa harus memutuskan video perekaman di Samsung Galaxy A56 5G ini. Bagus. Oke, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera utama dari Samsung Galaxy A56 5G. Ini pakai resolusi 4K 30 fps menggunakan kamera utama dan audionya juga direkam langsung menggunakan si Samsung Galaxy A56 5G. Bagaimana hasilnya? Apakah oke? Dan dynamic range-nya juga seperti apa? Sampelnya seperti ini. Stabilisasinya gimana? Apakah sudah oke? Silahkan dinilai sendiri di video berikut ini. Untuk lensa ultrawide di Samsung Galaxy A56 5G ini juga bisa merekam di resolusi 4K di 30 fps. Untuk hasilnya seperti ini. Stabilisasinya gimana dan perekaman audio juga gimana? Silahkan dinilai sendiri. Ini dia perekaman di lensa ultrawide Samsung Galaxy A56 5G. Dan demikian juga gimana? Apakah bagus? Nah, kalau buat kamera depannya dia cuma bisa di resolusi Full HD 30 fps dan ini juga audionya direkam langsung menggunakan si Samsung Galaxy A56 5G ini. Silahkan nilai sendiri bagaimana kualitas video kamera depannya, stabilisasinya gimana, warnanya gimana, dan dynamic juga gimana. Silahkan nilai sendiri seperti ini ya. Menurut saya sudah cukup bagus sih untuk kamera dari Samsung Galaxy A56 5G ini. Sampel video malam di Samsung Galaxy A56 5G tanpa stabilizer, audionya juga direkam langsung. Sampel perekaman video kamera depan Samsung Galaxy A56 5G malam hari Full HD 30 fps. Gimana hasilnya? Apakah oke? Silahkan nilai sendiri. Bergeser ke AI, Samsung Galaxy A56 juga hadir dengan fitur AI. Meskipun AI di A56 ini tidak selengkap di seri flagshipnya, paling tidak Samsung menghadirkan fitur penting yang cukup membantu kebutuhan penggunanya. Best Face yang bisa bikin kita memilih wajah kalau nggak sengaja merem saat foto, objek eraser yang bisa hapus objek di foto, dan Nyctography. Hal-hal lainnya di Samsung Galaxy A56 ini buat saya udah cukup mumpuni ya buat dipakai sehari-hari. Dia punya speakers yang oke, stereo, dan kualitas speakersnya juga bagus. Selain itu vibration motornya juga lumayan enak dan sudah sangat nyaman lah buat dipakai sehari-hari. Dan yang terpenting dia juga sudah anti air dan debu IP67, jadi sudah sangat aman kalau kehujanan, kalau nggak sengaja kecemplung dan lain sebagainya, udah sangat nyaman menggunakan si A56 ini. Dan yang terpenting sekarang baterainya udah 5000 mAh dengan kecepatan chargingnya bisa mencapai 45 watt. Bayangin ya S25 reguler dan reguler aja tuh masih pakai baterai di bawah 5000 mAh dan pengecasannya tuh masih 25 watt, dan di A56 ini dia dikasih baterai 5000 mAh dan juga pengecasannya bisa 45 watt. Ini good deal banget. Jadi buat saya A56 ini tuh udah hampir bisa, menyerupai flagship-nya ya, meskipun memang untuk chipset dan kameranya masih di bawah flagship-nya yaitu S series. Tapi buat saya A56 ini udah sangat oke dan sangat mumpuni untuk dipakai hari-hari. Dan selain itu banyak juga nih tech reviewer baik itu di dalam maupun di luar negeri itu yang ngebandingin A56 ini sama iPhone 16i.
Jelas ya, meskipun memang untuk harganya beda jauh banget ya, karena 16i di Indonesia aja tuh resminya di 12 jutaan dan A56 ini tuh cuma 6 juta yang berarti itu setengah harganya. Jelas kalau dibandingin sama iPhone 16i, saya lebih prefer si A56 ini karena punya spek yang menurut saya juga udah cukup bagus lah ya buat digunakan sehari-hari, punya kamera juga yang nggak kalah sama 16i, bahkan punya layar yang menurut saya tuh lebih bagus karena dia punya refresh rate hingga 120 Hz. Jadi itu dia pengalaman saya bersama Samsung Galaxy A56. Kalau ditanya, "Bang, A56 ini recommended apa enggak sih?" Jelas kalau kamu punya budget di range hingga 5 hingga 6 jutaan, jelas saya nggak akan ragu buat ngerekomendasiin Samsung Galaxy A56 ini. Tapi kalau kamu punya budget yang lebih dari ini atau kurang dari ini, ya mungkin ada pertimbangan lain. Kalau memang kamu cari handphone yang full performance, jelas Samsung A56 ini performance-nya mungkin masih banyak ya yang lebih baik, entah itu Xiaomi dan lain sebagainya. Tapi buat kebutuhan harian yang memang butuh handphone yang bisa dibilang all-rounder, saya bisa bilang A56 ini tuh handphone yang sangat all-rounder dan sangat recommended di rentang harga 5 sampai 6 jutaan. Oke, itu dia tadi pengalaman saya bersama Samsung Galaxy A56. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya dan sampai jumpa.